Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 20200120043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan peralatan kerja bangku. Peralatan kerja bangku adalah berbagai peralatan atau perkakas yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan yang dilakukan di atas meja kerja. Jenis peralatan kerja bangku yang pertama, ragum. Ragum adalah alat kerja bangku yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dilakukan kerja bangku. Yang kedua, mesin bor atau drill. Mesin bor memiliki fungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Diameter lubang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, senai. Senai memiliki fungsi untuk membuat ulir atau thread pada permukaan besi bulat. Ulir ini digunakan sebagai baut untuk mengikat berbagai komponen mesin. Yang keempat, tab. Tab memiliki fungsi untuk membuat ulir untuk baut dalam atau baut tanam. Yang kelima, handle senai. Handle senai merupakan salah satu peralatan kerja bangku yang memiliki fungsi sebagai pemegang senai agar tekanan yang diberikan pada operator merata dan tidak miring. Juga memiliki fungsi untuk mempermudah proses pembuatan ulir. Yang keenam, handle tab. Handle tab memiliki fungsi sebagai pemegang tab serta proses penekanan cut thread terjadi 90 derajat atau lurus ke dalam. Selain itu, handle tab juga digunakan untuk mempermudah proses pembuatan ulir. Yang ketujuh, sikat baja atau white brush. Sikat baja memiliki fungsi sebagai pembersih kotoran baik debu, karbon, dan lain sebagainya yang pada permukaan benda kerja. Yang ke-8, gergaji besi. Gergaji besi merupakan salah satu jenis gergaji yang memiliki fungsi untuk memotong benda kerja yang terbuat dari bahan campuran dan baja yang memiliki karbon rendah. Yang sembilan, penitik. Penitik atau yang lebih dikenal dengan center point digunakan bersamaan dengan hammer atau palu untuk memberikan tanda atau titik pada benda kerja. Tanda atau titik ini digunakan sebagai jalur untuk mencegah bor menyimpang. Yang ke-10, penggores. Penggores memiliki fungsi untuk membuat sebuah tanda garis pada permukaan benda kerja. Gorisan ini berfungsi sebagai garis yang selanjutnya akan dikerjakan menggunakan mesin atau alat lainnya. Yang ke-11, penggaris siku. Penggaris siku memiliki fungsi membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau sudut yang dibentuk pada sebuah benda, memeriksa kerataan sebuah benda. Yang ke-12, pahat. Pahat merupakan salah satu jenis peralatan kerja bangku yang sering ditemukan pada bidang otomotif. Pahat ini berfungsi untuk membentuk sebuah permukaan benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-13, kikir. Kikir atau file terdiri dari berbagai jenis. Kikir memiliki fungsi utama yaitu untuk meratakan permukaan benda kerja. Yang ke-14, meja perata. Meja perata memiliki fungsi untuk mengecek atau menguji kerataan sebuah benda kerja. Alat ini sering digunakan untuk meratakan sebuah permukaan yang bengkok atau tidak rata. Ke-15, bolt cutter. Bolt cutter, baut atau logam dapat dipotong menggunakan bolt cutter. Desain dari bolt cutter memiliki tangkai yang lebih panjang sehingga menghasilkan momen yang besar. Sementara itu pada bagian ujungnya terdapat sebuah pemotong yang tajam. Ke-16, tube cutter. Tube cutter memiliki fungsi untuk memotong pipa kecil seperti pipa bahan bakar, pipa AC, dan lain sebagainya. Ke-17, flaring tool. Flaring tool banyak digunakan untuk mengembangkan bagian ujung pipa agar rapat terhadap sambungan. Yang ke-18, blade punch. Blade punch digunakan untuk membuat sebuah lubang pada permukaan benda kerja yang terbuat dari karet, busa, serat, dan lain sebagainya. Ke-19, arbor press. Arbor press memiliki fungsi untuk memasukkan atau mengeluarkan benda dari suatu part dengan part kedua. 20, jangka. Jangka merupakan salah satu bagian dari peralatan kerja bangku yang digunakan untuk garis melingkar atau radius. Ke-21, palu. Palu digunakan untuk menekan atau mendorong benda kerja.
22. Stem huruf dan angka. Stem huruf dan angka merupakan benda logam yang pada bagian ujungnya terdapat berbagai bentuk huruf dan angka. Stem ini digunakan untuk memberikan identitas pada benda kerja. Yang kedua, tiga, plat pemotong. Plat pemotong ini memiliki fungsi sama seperti gunting atau yang digunakan untuk memotong plat logam tipis sesuai dengan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliuddin Adi, NIM 2020012045. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengkikir dan menggergaji. Yang pertama, teknik mengkikir. Kikir dibedakan menjadi dua jenis, kikir halus dan kikir kasar. Cara memegang kikir. Tangan kanan, peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas. Pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Tangan kiri tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain sedikit ditekukan akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam. Selanjutnya menggunakan kikir yang kecil dengan gerakan yang tidak terlalu kuat dan pegang kikir dengan tangan kanan dan ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya. Cara kerjanya, siapkan benda kerja dan alat-alat yang digunakan. Gunakan pakaian pengaman dan kaos tangan sebagai pelindung tangan. Jepit benda kerja dengan ragum dengan 3/4 bagian benda terjepit. Kemudian lakukan pengkikiran dengan arah usapan maju tekanan penuh dan pada saat usapan mundur tekanan minimum. Ini berguna untuk memaksimalkan pengkikiran dan memperpanjang umur kikir. Selanjutnya perlu kita perhatikan posisi tubuh selama mengkikir. Berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Dan gerakan pengkikiran diikuti seluruh bagian tubuh, bukan tangan saja yang bergerak. Selanjutnya, teknik menggergaji. Yang pertama, membuat alur. Tinggi mulut catok atau ragum sama seperti pada waktu mengkikir. Bagian yang digergaji harus sedekat mungkin dengan mulut catok atau ragum. Selanjutnya, awal penggergajian. Sebagai awal penggergajian, kedudukan gergaji menyudutkan kurang lebih 15 derajat. Selanjutnya, gergajilah bagian sisi terlebih dahulu yang lambat laun sudutnya makin kecil. Selanjutnya, pemotongan benda kerja. Potonglah benda kerja pada bagian yang dekat dengan mulut catok atau ragum. Untuk pemotongan yang berat, tekanan gergaji cukup besar, namun untuk pemotongan yang perlu lurus hasilnya, tekanan gergaji harus ringan. Mulailah dari sisi depan dengan posisi gergajian menukik dengan kemiringan sedang. Tekanan diberikan saat gergaji didorong ke depan. Tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Untuk memudahkan pemotongan berbagai macam bahan yang akan digergaji, dapat dipilih daun gergaji dengan jumlah gigi yang sesuai.